Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Azkia Fadla Naima, Depi Raduyanti Nur Azizah, dan Rijal Maulana Ramdan akan mempresentasikan mengenai hakikat bahan ajar. Selamat menyimak. Pertama-tama kita ketahui dulu apa definisi dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Yang dimaksud dengan sumber belajar ialah asal yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan komponen yang saling terkait erat dengan isu setiap mata pelajaran dan harus relevan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan strategi pembelajaran. Dirjen Dikdasmen mendefinisikan bahan ajar sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, konten atau isi pembelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja, evaluasi, dan respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala hal yang digunakan oleh para guru dan siswa untuk kebutuhan proses pembelajaran, baik yang berasal dari produk teknologi cetak, audiovisual, berbasis komputer maupun teknologi terpadu. Finich dan kawan-kawan mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram, display, dan model. Nah, yang kedua ini bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, film strips, dan proyeksi komputer. Nah, yang ketiga itu bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat itu bahan ajar video seperti video dan film. Dan yang terakhir itu bahan ajar media komputer, misalnya CMI, dan komputer berbasis multimedia atau hypermedia. Nah, di sisi lain, Roundtree itu memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dari pendapat ahli yang sebelumnya. Nah, menurut Roundtree ini, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu bahan ajar berbasis cetak, yang termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, foto, bahan dari majalah, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti siaran radio, slide, film, siaran televisi, video interaktif, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conference. Nah, mengacu pada pendapat beberapa ahli tersebut, maka Sajati mengelompokkan bahan ajar ke dalam 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Nah, jenis bahan ajar cetak yang dimaksud adalah modul, handout, dan lembar kerja. Sementara yang termasuk kategori jenis bahan ajar non-cetak adalah bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam, dan display, bisa video, audio, dan overhead transparencies. Selanjutnya ada bentuk bahan ajar. Nah, bentuk bahan ajar ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu bahan pembelajaran yang didesain lengkap dan bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Nah, bahan pembelajaran yang didesain lengkap ini artinya bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan balik. Nah, contoh kelompok bahan pembelajaran ini adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran,
video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis web atau internet. Nah, selanjutnya itu bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap, artinya bahan pembelajaran yang tidak didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, contoh kelompok bahan pembelajaran ini meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, globe, model kerangka manusia, dan sebagainya. Nah, baik teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peranan bahan ajar dalam pembelajaran. Di sini tuh ada 3 poin ya teman-teman. Ada pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Nah, di pembelajaran klasikal ini, bahan ajar dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan mutu pembelajaran klasikal tersebut. Menurut Ellington Andrews 1997 menyebutkan bahwa manfaat bahan ajar dalam proses pembelajaran klasikal itu yaitu diantaranya yang pertama, bahan ajar dapat disajikan sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dari buku utama. Bahan ajar tersebut berbentuk petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan dibahas dalam buku utama, bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk mencatat penjelasan materi pembahasan lebih terperinci yang dapat dalam buku utama. Selanjutnya itu ada petunjuk tentang cara mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Selanjutnya itu ada gambar atau ilustrasi yang berisi tentang penjelasan yang terperinci dari materi yang dilakukan secara deduktif dalam buku utama. Yang terakhir mungkin ada buku siswa ya, teman-teman. Itu ada bahan ajar dapat digunakan sebagai pelengkap buku utama. Bahan ajar dapat berisi tentang materi pengayaan untuk buku materi utama, uraian tentang latar belakang materi, perbaikan-perbaikan yang perlu diketahui oleh siswa dari materi buku utama. Nah, yang selanjutnya poin ketiga itu bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Caranya dengan membuat bahan ajar yang di dalamnya terdapat banyak gambar dan ilustrasi yang berwarna agar menarik bagi siswa untuk mempelajarinya, serta berbeda dengan buku utama yang sifatnya lebih baku. Keempat yaitu ada bahan ajar dapat disajikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang mencari penerapan, hubungan dan keterkaitan antara suatu topik dengan topik yang lainnya. Menurut Prastowo dalam Lestari 2011, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal diantaranya yaitu sebagai sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu ada pembelajaran individual. Pembelajaran individual ini merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan guru. Nah, metode pembelajaran ini dirancang untuk kebutuhan siswa secara individual. Bahan ajar dalam pembelajaran individual ini sebagai bahan utama dan perannya sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran. Hal ini disebabkan bahan ajar individual atau mandiri selain memuat informasi tentang hal-hal yang harus dipelajari siswa, tetapi disesuaikan sedemikian rupa sehingga mampu mengontrol kegiatan pembelajaran siswa. Menurut Prastowo dalam Lestari 2011, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual ini yaitu diantaranya sebagai media utama dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, ada sebagai penunjang media pembelajaran individual. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada pembelajaran kelompok. Metode pembelajaran kelompok ini didasarkan pada humanistik psikologi yang menekankan pada cara berinteraksi dalam berkelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Metode ini digunakan dalam proses pembelajaran yang umumnya tidak membutuhkan perangkat keras yang dirancang khusus, namun sedikit membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis seperti buklet, bekerja siswa, dan yang lain-lain. Menurut Prastowo dalam Lestari 2011, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok yaitu diantaranya yang pertama ada sebagai bahan yang diintegrasi dalam proses
pembelajaran kelompok dengan cara memberi motivasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang terlibat dalam pembelajaran kelompok, dan petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok. Nah, menurut Novianti, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yaitu ada prinsip referensi atau keterikatan materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada keterkaitannya dengan kompetensi dasar atau indikator yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip konsistensi, yang dimana jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu ada prinsip kecukupan, yang artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit juga. Nah, menurut Media Haryati, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar itu yaitu relevansi atau kesesuaian ya. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Selain itu ada konsistensi, yang dimana jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik beberapa macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi macam tersebut. Selanjutnya itu ada kecukupan, yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya itu ada aktivitas gitu. Pembelajaran yang memberikan hasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, yaitu baik aktivitas fisik maupun aktivitas fisik. Nah, yang selanjutnya itu ada motivasi, yaitu sesuatu usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan semangat dari peserta didik yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada individualitas, nah, di mana proses pembelajaran atau penyajian materi sebagiannya itu memperhatikan perbedaan individual peserta didik sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini karena seorang guru itu perlu memahami latar belakang peserta didik ya, seperti emosi serta kemampuan individual atau menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Pembelajaran hendaknya jangan terfokus di kelas saja gitu ya, karena pengalaman pembuktian bahwa memahami materi yang hanya di kelas membuat peserta didik bosan dan melelahkan. Oleh sebab itu, lingkungan dijadikan sumber pembelajaran konsentrasi, yang dimana menjadi sebuah keharusan bagi peserta didik agar konsentrasi terhadap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sebaiknya menjadi tugas guru berupaya agar mendorong peserta didik untuk konsentrasi atau memusatkan perhatian dalam melakukan suatu penyelidikan serta menemukan sesuatu yang dapat digunakan kelak untuk kehidupan di masyarakatnya nanti. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun bahan ajar. Selain adanya prinsip yang harus dipenuhi saat mengembangkan bahan ajar, ada juga hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan bahan ajar, atau istilahnya itu rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika menyusun atau mengembangkan bahan ajar. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kecermatan isi. Kecermatan isi ini berkaitan dengan validasi, kesahihan, atau ketepatan isi bahan ajar secara keilmiah, juga keselarasan dengan nilai yang dianut oleh bangsa atau masyarakat di lingkungannya. Kesahihan atau ketepatan materi bahan ajar ini secara garis besar berarti isi bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan benar dari segi keilmuan, bukan berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar bahan ajar tidak menyebabkan adanya kesalahan-kesalahan konsep atau miskonsepsi pada siswa yang bisa saja dibawa oleh siswa tersebut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya atau ke kehidupan selanjutnya. Kemudian ada ketepatan cakupan. Kalau kecermatan isi itu berhubungan dengan keakuratan bahan ajar secara keilmuan, ketepatan cakupan ini berhubungan dengan keluasan dan kedalaman isi atau materi yang akan disajikan dalam bahan ajar.
Pertimbangan utama dalam menentukan kedalaman dan keluasan bahan ajar ini adalah kurikulum, yaitu kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dituju. Intinya, kedalaman dan keluasan isi materi bahan ajar ini haruslah sesuai dengan KD yang dipakai. Misalnya, suatu topik materi tentang kelistrikan, itu ternyata ada di kelas 4, 5, dan 6. Maka harus diperhatikan, misal yang untuk kelas 4 itu cakupan materinya sampai mana harus dibatasi secara spesifik. Yang selanjutnya adalah ketercernaan. Ketercernaan ini berkaitan dengan tingkat kemudahan isi bahan ajar untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan tingkat ketercernaan ini. Salah satunya adalah menambahkan alat bantu yang memudahkan untuk mempelajari bahan ajar, seperti menambahkan judul yang jelas, petunjuk-petunjuk, dan sebagainya. Juga bisa menambahkan contoh-contoh atau ilustrasi yang dapat memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa, meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata-kata, penggunaan kalimat, ataupun penyusunan paragraf. Di sini, kemampuan bahasa siswa juga diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan bahan ajar, misal dengan tidak menggunakan kata-kata asing yang terlalu sulit dipahami. Lalu yang selanjutnya yang harus diperhatikan itu ada juga perwajahan dan pengemasan. Ini berkaitan dengan perancangan atau penataan tata letak informasi atau pengemasan bahan ajar. Misal, kalau dalam bahan ajar cetak itu penempatan tulisan-tulisan informasi itu tidak terlalu padat dengan narasi, tapi diselingi ilustrasi dan sebagainya, dikemas sedemikian rupa. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah prosedur yang dilakukan dalam menyusun atau mengembangkan bahan ajar. Berdasarkan kepada beberapa sumber yang kami temukan, setidaknya ada 5 langkah utama yang dilakukan dalam menyusun atau mengembangkan bahan ajar ini. Pertama adalah analisis. Pada tahap analisis ini meliputi analisis permasalahan yang dihadapi, lalu analisis karakteristik peserta didik, termasuk menganalisis tingkat penguasaan atau pengetahuan dan kemampuan serta latar belakang peserta didik. Informasi tersebut akan sangat bermanfaat pada saat menentukan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan dan strategi penyampaian bahan ajar nantinya. Juga dapat membuat guru mengembangkan bahan ajar yang lebih baik dan lebih kontekstual sesuai dengan latar belakang peserta didik. Lalu analisis kurikulum juga, yaitu menganalisis kompetensi-kompetensi yang harus dicapai peserta didik melalui bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum. Sehingga dalam tahapan analisis ini setidaknya guru dapat memperoleh rumusan KIKD yang akan digunakan. Lalu tahap selanjutnya, setelah tahap analisis dilakukan, adalah tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini, guru melakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari kompetensi umum maupun khusus yang sudah dianalisis, atau KIKD, yang dikembangkan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran yang menunjukkan apa yang harus atau kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Lalu pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Apabila sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa, maka guru dapat menetapkan topik-topik tiap mata pelajaran untuk disajikan dalam bahan ajar. Acuan dalam menentukan atau menetapkan topik-topik dan materi yang akan disajikan ini tentunya adalah kurikulum. Dari KIKD, indikator tujuan pembelajaran yang dipakai. Dan di sini guru juga melaksanakan penelusuran pustaka atau mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan topik yang akan disajikan. Kemudian bisa juga dibuatkan peta konsep yang akan menjadi landasan ruang lingkup uraian materi atau topik mata pelajaran dalam bahan ajar. Lalu pemilihan media dan sumber belajar, yaitu pemilihan bagaimana media atau medium yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan pesan dari bahan ajar yang akan dikembangkan dan membantu memudahkan siswa menerima pesan tersebut. Kemudian guru juga bisa memilih-memilih atau menentukan apabila mau menambahkan penggunaan sumber belajar lain selain bahan ajar itu sendiri dalam implementasinya nanti. Misalnya guru memilih akan menggunakan sumber belajar
person atau manusia, yaitu tamu ahli atau sumber belajar lingkungan yang akan dimanfaatkan berdampingan dengan bahan ajar yang dibuat. Lalu yang dilaksanakan dalam tahap perancangan ini juga adalah pemilihan strategi pembelajaran, yaitu merancang pemilihan berbagai strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam penyampaian bahan ajar. Hal ini juga berkaitan dengan menyusun garis besar urutan pembelajaran, merancang skenario aktivitas belajar siswa, atau merancang urutan penyajian informasinya nanti saat mengimplementasikan bahan ajar tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Apabila guru sudah melakukan perancangan bahan ajar yang akan dibuat dengan lengkap dan matang, tahap selanjutnya adalah pengembangan, di mana guru merealisasikan rancangan yang telah dibuatnya yang bentuknya masih konseptual itu menjadi sebuah produk bahan ajar yang siap diimplementasikan sesuai dengan tujuannya. Tahap pengembangan ini meliputi kegiatan membuat, menyusunkan, dan atau memodifikasi bahan ajar. Lalu tahap selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas, ataupun uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan umpan balik terhadap bahan ajar yang dibuat. Tahap implementasi ini juga sekaligus merupakan evaluasi awal untuk memberikan feedback pada bahan ajar yang telah dikembangkan. Lalu tahap yang selanjutnya adalah tahap evaluasi dan revisi. Pada tahapan ini merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi, penilaian maupun umpan balik dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan, dan beragam reaksi, penilaian maupun umpan balik tersebut digunakan untuk memperbaiki bahan ajar. Evaluasi juga berkaitan dengan penilaian yang dilakukan guru dengan mengukur hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan bahan ajar yang dikembangkan untuk melihat efektivitas bahan ajar terhadap pembelajaran dan menjadi bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.